Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Nurul Hidayati SSMBA selaku Dewan Pertimbangan Salimah Pusat. Yang saya hormati Ibu Diah Sulistiorini dari PP Salimah. Yang saya hormati Ibu Ketua PW Salimah Jambi, Ibu Emma Eryurina ST. Yang saya hormati Ibu-Ibu Ketua PD Salimah Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi. Yang saya hormati Ibu-Ibu Pengurus PW Salimah Jambi dan hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmati kita semua sehingga kita dapat melaksanakan pelantikan Dewan Pertimbangan Salimah Wilayah Jambi periode 2022-2025 pada pagi hari ini. Shalawat beriring salam, marilah sama-sama kita kirimkan buat junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan penuh dengan ilmu iman dan amal serta dakwah Islam yang terus disampaikan syiarnya hingga akhir nanti. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, marilah kita buka forum kita kali ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah berkahnya acara, kita dengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Janati, Ibu Syarifah Masnaini Nur. Kepada Ibu Syarifah Masnaini Nur, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Huwallazi yusawwirukum fil
كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi yang membaca dan juga mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan dengan hikmat lagu Indonesia Raya dan Marsalimah. Di sana aku
Baiklah hadirin yang saya muliakan, untuk menambah berkahnya acara pelantikan DPSW Jambi periode 2022-2025 ini, marilah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Nur Fitriani. Kepada Ibu Nur Fitriani, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربي بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو وصره صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, marilah kita sama-sama dengarkan sambutan dari Ketua PW Salimah Jambi yang akan disampaikan oleh Ibu Emma Eriurina ST. Kepada Ibu Emma Eriurina ST, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Nurul Hidayati SS MBA dari Dewan Pertimbangan Salimah Pusat ya DPSP. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Diah Sulistiorini APT MSI dari dari pengurus ya pimpinan pusat Salimah. Yang saya hormati ibu-ibu calon DPSW Jambi yang akan dilantik ya periode 2022-2025. Yang saya hormati teman-teman pengurus, pimpinan wilayah, pimpinan daerah Salimah Jambi,
yang telah hadir sama-sama di room Zoom ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat hidayah serta inayahnya lah kita bisa berkumpul di room Zoom ini dalam rangka pelantikan pengurus Dewan Pertimbangan Salimah Wilayah Jambi periode 2022-2025. Teriring doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan dalam pelaksanaan pelantikan ini. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan mereka yang mengikuti kebenaran serta menegakkan hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, Dewan Penasehat Salimah, Dewan Pertimbangan ya, karena di ini Dewan Pertimbangan Salimah Wilayah merupakan mekanisme yang mesti ada dalam setiap kepengurusan pimpinan wilayah, pimpinan daerah. Karena DPSW itu adalah wadah kami selaku pimpinan wilayah ataupun nanti di pimpinan daerah untuk meminta pandangan, pendapat, dan solusi untuk permasalahan atas permasalahan yang kami alami dalam kami mengemban roda organisasi ini. Semoga kami berharap pelantikan ini Allah ridhoi ya, dan kita nanti bisa menjadikan Salimah ini lebih berdaya guna lagi. Ya. Tidak berpanjang kalam, saya akhiri sambutan ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Emma Eryurina ST selaku Ketua PW Salimah Jambi yang telah menyampaikan sambutannya. Kita lanjutkan acara inti, yaitu pembacaan SK Dewan Pertimbangan Salimah Wilayah Jambi periode 2022-2025 yang akan disampaikan oleh Dewan Pertimbangan Salimah Pusat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Nurul Hidayati SSMBA. Kepada Ibu Nurul Hidayati SSMBA, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya bacakan surat keputusan Dewan Pertimbangan Salimah Pusat nomor 001/SK/DPSP/1444 tentang ketetapan Dewan Pertimbangan Salimah Wilayah Jambi periode 2022-2025. Mohon maaf untuk calon ketua dan anggota DPSW, apakah sudah hadir di ruang ini? Sudah, Bu. Ya, ada Bu Nurmilah ya, Bu Nurmilah. Kemudian ada Ibu Dini. Bunga. Bu Bunga ya. Ya, baik. Ibu. Bukan, Bu. Ketetapan Dewan Pertimbangan Salimah Wilayah Jambi periode 2022-2025 menimbang 1. Perlunya penyegaran kepengurusan dalam upaya meningkatkan efektivitas kerja dan kinerja Dewan Pertimbangan Salimah Wilayah atau DPSW. 2. Pentingnya membangun organisasi yang sehat dan produktif untuk tercapainya tujuan Salimah. 3. Perlu segera menetapkan dengan memperjelas kepengurusan. Mengingat 1. Bab 5 Pasal 9, 10, dan 12 dari Anggaran Dasar Salimah. 2. Bab 3 Pasal 12, 13, 14, dan 15 dari Anggaran Rumah Tangga Salimah. Memperhatikan hasil Syura DPSW Jambi tanggal 20 November 2022 memutuskan menetapkan pertama, terhitung sejak ditetapkan pada hari Ahad 11 Desember 2022, memutuskan dan menetapkan sebagaimana data terlampir sebagai Dewan Pertimbangan Salimah Wilayah Jambi periode 2022 sampai 2025. Kedua, apabila terjadi kekeliruan dalam ketetapan ini akan ditinjau kembali. Ketetapan ini diberikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jambi 11 Desember 2022. Ketua DPSP Dr. Haji Aan Rohana LCMAG, Sekretaris DPSP Nurul Hidayati SSMBA.
Lampiran susunan Dewan Pertimbangan Salimah Wilayah Jambi periode 2022-2025, Ketua DPSW nama Nurmilah SPAD, Sekretaris nama Warda Sari, dan 3 anggota DPSW Dr. Dini Sylvia. Baik, ini saya Mbak Dia bisa ngirimkan ininya ya. Sebentar, saya belum dapat. Ya. Ini biasanya sepaket dengan pelantikannya, kok ini nggak ada ya? Maaf. Oh, setelah ini dibacakan pembacaan naskah pelantikan. Iya. Langsung aja dilanjutkan. Bacakan naskah saja langsung. Naskahnya belum terkirim nih saya. Ya, tadi termasuk seperti itu ya, sudah ya? Enggak, Bu. Memang terpisah dibacakannya, Bu. Di rangkaian acara. Tapi ini saya tidak ada dikirimkan ini. Oh. Mohon maaf. Mbak Dia mungkin ada filenya atau dari DPW? PW sudah menerima belum ya dari PP? Belum ada filenya, Bu. Ya, biasanya udah digabung itu satu paket itu. Iya, biasanya satu paket. Sebentar saya cek dulu ya. Mohon maaf ya Ibu-Ibu. Saya pikir udah satu paket, jadi saya nggak periksa-periksa lagi tadi. Sebentar, coba saya cari. Kebetulan HP saya ini banyak baru terhapus data-data lama, jadi saya nggak ada file. Ya, baik. Mungkin sambil mencari bagaimana kalau kita ganti ya, nanti pelantikannya di akhir. Ya, di akhir, mungkin taujih dulu saja Bu Nurul. Ya, sambil Mbak Diah cari ya. Ya. Ya, baik. Ya, saya sepakat memang sih. Ya, untuk fleksibilitas waktu juga, Mbak Diah juga mau ada acara setelah ini, kita langsung ke sambutan saja ya Ibu-Ibu ya. Baik. Baik, mohon izin saya share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu Diah yang saya hormati dari PP Salimah, dari Bang Wil, Ibu Emma sebagai ketua ketua PW Salimah Jambi, ya, ada juga Ibu Nurmilah ya yang akan menjadi ketua DPSW Salimah Jambi. Alhamdulillah ibu-ibu semua sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah qadarullah, ceritanya menarik banget ini. Jadi saya mendadak harus menggantikan Ustazah Rohana baru di WA kemarin menjelang maghrib. Saya bacanya juga pada maghrib. Dan sebenarnya suami saya tuh memang hari ini dapat tugas ke Jambi gitu. Jadi ketika tahu itu akhirnya kita berusaha. Saya langsung diajak sama ya udah kita ke sana aja gitu. Tapi qadarullah setelah bolak-balik mesen tiket yang barengan dengan pesawat suami itu udah habis ya, sudah nggak bisa lagi. Jadi ya udah yang tadinya mau offline ya mendadak akhirnya kembali ke jadwal semula. Alhamdulillah ya rabbil alamin.
ala kulli hal kita patut mensyukuri semua yang ada ya, termasuk keberadaan kita bersama dakwah Salimah ini merupakan anugerah yang indah, jalan para anbiya, jalan panjang yang banyak rintangan tentunya yang harus kita mulai dari ibda binafsik diri kita, keluarga besar, masyarakat, dan kita semua menyeru manusia kepada Allah. Semoga ini menjadi amalan pemberat di yaumil akhir bagi para ibu-ibu ujung tombak dari dakwah Salimah ini. Ya, sebagaimana doa yang kita mintakan kepada Allah di setiap pagi, ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita tambahan ilmu, ada rizki yang baik yang Allah berikan bagi para da'iyah ilallah ini. Dan juga yang paling penting adalah kita berharap amal-amal kita menjadi amalan muttaqabbalan, amal yang diterima, amal yang akan memberatkan ya timbangan kebaikan kita di yaumil akhir, karena hanya untuk itulah ya sesungguhnya hidup kita ini kita jalani ya, untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan dan meraih tempat terbaik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Dan hari ini saya banyak sekali ya kejadian-kejadian yang sebenarnya sangat menggembirakan ya, termasuk mungkin buat kita kaum muslimin ya, kemenangan Maroko semalam ya, itu Masya Allah ya. Saya juga nggak nonton sih, saya bangun dan saya sebenarnya juga nggak bisa tidur gitu mikirin Maroko, tapi saya akhirnya baca buku aja karena saya nggak bisa nonton bola juga. Saya cuma nunggu yang menang siapa gitu. Jadi Masya Allah ya, kita bersyukur ya, inilah cara Allah dan sekaligus nanti akan menjadi pelajaran dalam dakwah kita ya. Dari negara Qatar ya, negara binaan Syekh Yusuf Qaradawi, sekian puluh tahun beliau ada di sana, sekitar 60 tahun. Dari negara miskin akhirnya barokah menjadi negara yang melejit ya, karena sumber daya dia itu sumber dayanya gas alam ya. Kemudian juga Masya Allah ya, nanti saya akan ke sana. Ya, kembali lagi bahwa dakwah ini adalah dakwah yang anugerah terbesar dan kita bersyukur kita berada di Salimah ya. Mungkin kalau secara pribadi kita sadar betul kita memiliki kewajiban dakwah, maka kita patut bersyukur bahwa kita sudah berada dalam satu tim ya, sebuah organisasi yang tertata dan nationwide ya, sudah menjangkau seluruh Indonesia ya, kepengurusan maupun kegiatan yang dilakukan, dan kita sudah berada di usia ke-22 tahun ya kalau kita hitung dari awal pembentukan atau pendirian Salimah ini. Sebuah hal yang patut disyukuri karena memang ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah ya, tentu kita ingin menghadirkan dakwah ini lebih bermanfaat ya. Dan sebagaimana kita pahami ya, Rasulullah menyampaikan ya, khairun nas anfa'uhum linnas ya. Tentu kita juga ingin keberkahan atau kebaikan kita yang dikatakan oleh Rasulullah, sebaik-baik manusia itu yang banyak manfaatnya untuk manusia. Tentu kita juga ingin dalam berorganisasi ini, organisasi ini akan membuat ya quantum leap ya, langkah besar bagi perjalanan dakwah kita yang tadinya mungkin kalau kita secara sendiri-sendiri ya, atau cuma beberapa orang gitu ya, langkahnya atau hasilnya tidak sebesar kalau kita bisa bersinergi ya, bersinergi bahkan di seluruh Indonesia. Ini Masya Allah satu hal yang patut disyukuri ya. Dan ini merupakan sebuah perjuangan ya sampai 22 tahun ini yang terasa sekali estafeta ya, dari pengurus awal ya, secara pusat ya, pengurus awal dari Ustazah Rohana, kemudian Bu Wiryaningsih, kemudian saya ya setelah Bu Wiryaningsih, kemudian Ibu Faizah, lalu sekarang Bu Eti ya, kepemimpinan yang kelima ya. Tentu juga di Jambi mengalami dinamika seperti itu. Namun yang saya ingin garis bawahi bahwa alangkah indahnya ketika kita memiliki cita-cita yang sama dan kita saling bisa mewariskan dan kita tetap saling menjaga. Jadi seperti Ustazah Rohana, sang pendiri awal ya, sebagai pendiri Salimah, ketua pertama, tapi sampai hari ini beliau masih terus memikirkan Salimah walaupun dalam posisi sebagai
Dewan Pertimbangan Salimah Pusat ya. Demikian juga Bu Wirianingsih. Saya sendiri saya merasa tidak pernah terpisah dengan Salimah ya, baju ungu saya juga masih banyak ya. Bu Faizah ya. Dan sekarang Bu Eti yang selama ini juga menjadi tim ya bagi kami, sekarang diberi tugas untuk menjadi pemimpin ya, ketua umum PP Salimah. Masya Allah. Dari sisi tim kerja ini merupakan sebuah hal yang sangat indah, luar biasa ya. Sangat indah dan memberi harapan gitu ya, bahwa kerja kita ini bukan kerja personal. Kerja ini adalah kerja tim ya, dan kita juga sangat berharap adanya pewarisan ya dari para pendahulu kita, dan sehingga kita tidak perlu memulai dari nol ya. Kita hanya tinggal melanjutkan. Kalau kita sudah ada di titik 7, jangan mulai dari nol lagi gitu. Tinggal nerusin ke 8, 9, 10 ya. Grade-nya terus meningkat ya. Itu kualitas dakwah Salimah. Maka sangat berharap ya para mantan-mantan ketua, para tokoh-tokoh pergerakan perempuan ya mau berbesar hati untuk tetap mengawal Salimah ya. Mungkin bukan sebagai pengurus wilayah ya, tapi hari ini alhamdulillah kita sudah merevitalisasi apa yang disebut sebagai Dewan Pertimbangan Salimah ya, dari tingkat pusat, nanti wilayah, nanti kita sampai ke tingkat daerah, kota dan kabupaten. Jadi di sini sekali lagi alhamdulillah kemarin juga sudah ada pertemuan rapat koordinasi dan juga kita sudah membuat grup ya DPSW seluruh Indonesia ya, insya Allah segala arahan nanti akan ada di sana ya. Mudah-mudahan keberadaan DPSW ini bisa mengawal ya keberhasilan Salimah di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi ya, mengawal Salimah ya untuk mendidik para muslimah ya untuk menjalankan peran-peran terbaiknya. Karena kita sangat meyakini ya bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Nilai Islam itu adalah nilai yang tertinggi, tidak ada yang melebihi ketinggian nilai Islam. Maka dengan mempelajari nilai Islam, dengan mengaplikasikannya dalam kehidupan ya, Masya Allah, kita berharap yang lain adalah kebaikan. Ya, sebagaimana kita sudah mengambil segmen muslimah perempuan sebagai segmen dakwah kita, maka kita juga harus memiliki cita-cita ya bagaimana kalau di Jambi, bagaimana muslimah Jambi ini menjadi muslimah yang produktif. Bagaimana keberadaan Salimah ini bisa ya menghantarkan muslimah-muslimah Jambi menjadi ibu-ibu peradaban yang bermanfaat ya, yang pada akhirnya akan menjadikan Jambi sebagai provinsi yang berkualitas. Ya, tentu ini dimulai dari perbaikan diri ya, ibda binafsik ya dari pengurusnya, kemudian para pengurus juga mendidik para anggota untuk selalu memulai kebaikan dari dirinya ya, kemudian menuju pada perbaikan keluarga ya, dan akhirnya kita mengasah mereka menjadi pribadi-pribadi yang peduli kepada lingkungannya ya, sehingga mereka pun mau bergerak berdakwah untuk membawa masyarakat ya bertransformasi bersama nilai-nilai Islam. Nah, ini yang kita impikan bersama. Ya, mudah-mudahan ini semua merupakan tanda Allah menghendaki kebaikan pada diri kita. Ya, ibu-ibu semua yang hadir di sini yang bersungguh-sungguh dengan amal solehnya, ya sebagaimana Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu ba'da khairin ista'malahu." Ya. Jika Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, maka ista'malahu. Dia akan dibuat beramal soleh. Ya. Ya, dia akan dijadikan beramal. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dijadikan dia beramal? Ya, ma yasta'milu lahu, ya, ma yasta'milahu. Kemudian qala yaftahu lahu amalan sholihan baina yaday mautihi hatta yarda alaihi min haulahu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan bahwa Allah itu akan memperkerjakan ya hambanya, ya, dan itu merupakan tanda kebaikan, maka dibukakan baginya untuk dia melakukan amal-amal soleh yang banyak sebelum meninggal. Sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya itu merasa ridho dengan keberadaannya. Nah, ini yang saya doakan ya buat kita semua ya. Ibu juga tolong doakan saya doakan ibu-ibu semua ya. Ada Mbak Dia, ada Mbak Emma, ada Bu Bunga, Bu Nurmilah, dan semua ibu-ibu yang ada di sini. Semoga kita adalah termasuk hamba-hamba Allah yang dikehendaki oleh Allah ada kebaikan pada diri kita. Sehingga salah satu amal kita di Salimah ini menjadi bukti ya bahwa inilah cinta kita pada Islam, pada dakwah ya,
pada kebaikan dan kita ingin menyebarkannya, dan mudah-mudahan dimudahkan bagi kita sehingga manusia-manusia di sekitar kita itu mendapatkan manfaat ya, dan mereka ridho dengan keberadaan kita, dan Allah mudah-mudahan juga meridhai kita. Kemudian juga bahagianya kita bersama Salimah ini, kita selalu dibimbing ya untuk selalu istiqomah ya bersama nilai-nilai Islam ya, Masya Allah, yang bukan hanya untuk difahami ya, tapi segalanya itu tidak bisa dimulai dari tanpa pemahaman ya. Maka Rasulullah juga bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan fakihkan ia dalam masalah agama. Nah, di sini ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah ya, interaksi kita dengan kegiatan-kegiatan di Salimah itu secara langsung maupun tidak langsung sesungguhnya membingkai ya pemahaman kita ya. Paling tidak kita belajar mengimplementasikan apa yang namanya keikhlasan ya, berjuang di jalan Allah, kesungguhan berjuang di jalan Allah ya, demikian juga keistiqomahan ya, bagaimana kita berupaya untuk istiqomah dari awal sampai akhir ya. Maka saya di sini sekali lagi menyeru kepada para ibu-ibu yang nanti akan dilantik di DPSW, keberadaan ibu-ibu di DPSW itu merupakan bukti dari keistiqomahan dalam kita berdakwah mengawal Salimah ya. Karena kita berharap Salimah ini bisa memberi kontribusi yang nyata ya, manfaat yang nyata bagi kemanusiaan. Ya, mohon maaf ya, saya pernah berpengalaman ya ketika melantik ya pengurus wilayah di sebuah provinsi, saya tidak perlu sebut namanya. Itu saya terkejut gitu. Kenapa? Karena ketua atau pengurus sebelumnya itu nggak ada yang hadir gitu. Jadi saya bilang ini kan pelantikan pengurus ketiga, ketua ketiga, tapi kenapa ketua-ketua yang lalu, pengurus-pengurus lain nggak ada yang hadir? Dan mereka itu yang hadir menjadi pengurus Salimah seperti memulai dari nol. Nah ini jangan sampai terjadi. Jadi masih sangat dibutuhkan ya pendampingan dari para tokoh-tokoh Salimah, pendiri-pendiri Salimah di provinsi ya, untuk terus ya mendampingi, terus memberikan arahan ya, dan juga memberikan pencerahan kepada para pengurus Salimah yang boleh jadi ya baru bergabung gitu ya. Nah ini jadi kemudian juga ya ketika orang dikehendaki kebaikan itu yusibu minhu ya, ketika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, Allah akan memberinya musibah ya, karena inilah hakikat dari kehidupan manusia. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ya. Berikanlah berita gembira. Ya. Tentu kita sebagai juru dakwah ya tentu juga tidak lepas dari berbagai ujian ini ya, namun Masya Allah itu semua hanyalah sebagai penghapus ya berbagai kekhilafan, kesalahan maupun ketergelinciran kita ya. Jadi ini harus menjadi motivasi kita juga dalam melakukan amal soleh ya. Kalaupun kita mengalami kesulitan, kalaupun kita mengalami masalah dalam dakwah, sesungguhnya semua manusia itu secara sunatullah memiliki berbagai tantangan dalam kehidupannya, diberi musibah, diberi bala ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya kalau kita bersungguh-sungguh dalam upaya amal soleh dalam rangka meningkatkan ketakwaan, maka mudah-mudahan kita juga berharap mendapatkan janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi bagi permasalahan hidupnya, dan akan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah ini mudah-mudahan saya berdoa, berharap semoga kita semua dalam kerja-kerja kita di Salimah ini, insya Allah dengan keikhlasan, insya Allah dengan kesungguhan, insya Allah berbuah takwa. Ya, karena amal itu juga merupakan salah satu cara kita untuk meningkatkan takwa kita. Ya. Dan di sini jelas ya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wal yansur wala yansurannallaha may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Hai orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu
dan meneguhkan kedudukanmu. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Masya Allah. Ya, tentu ayat-ayat ini semakin menguatkan kita ya dengan kerja-kerja kita dalam rangka menolong agama Allah. Ya. Baik ya, dan juga di sini saya mohon maaf ya, ini memanfaatkan PowerPoint yang saya berikan di materi Salimah Depok ya, jadi belum saya sempat edit ya, jadi nanti ini buat hadiah buat ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita juga melihat tradisi para muslimah di sepanjang abad ya, perjalanan dakwah Islam ini ya, Masya Allah luar biasa. Bagaimana dakwah ini dibangun di atas ilmu. Ya, ini juga memberikan pesan bagaimana kita jangan sampai lelah dalam merujuk kepada ilmu. Ya, karena ilmu itu bisa dilakukan secara formal, non formal maupun informal. Ya, namun saya ingatkan bahwa ilmu itulah yang membuat kita takut kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat yang mendorong kita untuk melanjutkan kepada amal. Ya. Masya Allah ya, tokoh-tokoh ulama dan juga bagaimana perjuangan. Nah, di sini juga kita melihat dengan ilmu tadi ya, para muslimah sepanjang abad ini telah membuktikan ya tinta emas sejarah muslimah ya. Ini salah satu favorit saya ya. Beliau bernama Fatimah Fihriyah. Ini Fatimah Fihriyah ini adalah perempuan keturunan Tunisia yang tinggal di Maroko. Nah, ini relevan ya dengan hari ini Maroko. Ya ternyata Maroko itu akarnya kuat sekali ya, karena larinya kaum muslimin dari Andalusia itu kan larinya kemana? Ke Maroko ya, Masya Allah barokah. Jadi kemenangan Maroko kemarin itu bukan cuma kemenangan di atas lapangan sepak bola ya. Bagi kaum muslimin yang memahami sejarah itu merupakan sebuah hiburan tersendiri yang luar biasa. Nah, jadi Fatimah Fihriyah ini Masya Allah ya, seorang yang berilmu dan seorang yang kaya raya. Karena ayahnya itu adalah seorang hartawan dari Tunisia, pengusaha dari Tunisia yang pindah ke kota Fes, Maroko. Dan ketika beliau wafat meninggalkan warisan yang sangat besar, ya, warisan yang sangat banyak, ya. Coba lihat apa yang dilakukan oleh seorang muslimah yang berilmu, yang peduli kepada masyarakatnya, peduli kepada kemanusiaan. Ya. Yang beliau lakukan bukan berfoya-foya, ya, bukan menghabiskan harta hanya untuk kemegahan, ya, pakaiannya yang bermerek, tasnya yang bermerek, ya, menghabiskan uang yang banyak. Tapi apa yang dilakukan, Masya Allah. Jadi beliau itu membangun masjid dan dilanjutkan dengan membangun ruangan-ruangan untuk pembelajaran. Ya. Dan setelah itu ya dengan kesolihatannya itu apa yang beliau lakukan selama beliau membangun itu semua, beliau melakukan saum ya, dan selalu sholat ya di masjid yang mau dibangun itu. Desain masjid, desain kampus ya, bahkan kalau ibu-ibu tahu hari ini orang tuh kalau di wisuda pakai toga itu sebenarnya hasil desain dari Fatimah Fihriyah ya, Fatimah Fihriyah yang luar biasa ini. Kampusnya juga merupakan kampus pertama ya. Bahkan lebih dulu dari berdirinya kampus-kampus yang hari ini mungkin dikatakan kampus-kampus besar ternama gitu ya, yang sudah klasik, katakanlah Cambridge, Harvard, Oxford, itu semua ya, bahkan Al-Azhar yang dikatakan kampus yang tertua itu di abad 10 didahului sesungguhnya dengan pendirian dari kampus Al-Qarawiyun ya, di Fes. Dan yang menarik, kampus ini sampai hari ini masih beroperasi. Jadi kalau ibu-ibu pergi ke kota Fes, di sana masih ada kampus yang bersejarah ini, kampus pertama di dunia. Dan ingat, siapa yang membangun? Seorang muslimah, Masya Allah. Sangat menarik, sangat inspiratif ya. Dan ini menjadi bukti yang nyata ya, bahwa Islam benar-benar memuliakan perempuan, bahwa perempuan dalam Islam itu benar-benar adalah perempuan-perempuan mulia yang selalu melakukan aktivitas kemuliaan, ya, menuntut ilmu, ya. Rata-rata para ulama-ulama besar itu ternyata mereka juga mendidik anak gadisnya untuk belajar, dan biasanya mereka juga dinikahkan dengan ulama-ulama, dan biasanya mereka menjadi tim ya untuk menghasilkan fatwa-fatwa yang bermanfaat untuk masyarakat. Ya, ini banyak sekali di kitab-kitab yang tertulis ya, diantaranya ini ada kitab yang menarik ya, Al-Muhaditsat ya, ulama perempuan dalam bidang hadis ya. Ini
Masya Allah ya, saya semalam baca ini sambil nungguin 11-an Maroko menang. Ya, jadi subhanallah ya, kita patut berbahagia, berbangga menjadi muslimah yang ternyata secara catatan sejarah ini luar biasa ya, kegemilangan kiprah perempuan muslimah dalam bidang ilmu, dalam kesolihatannya ya, dalam melahirkan generasi yang luar biasa. Mungkin ibu-ibu juga pernah mendengar kisah orang tua Salahuddin Al-Ayyubi ya, penakluk dan merebut ya Al-Quds dari tangan tentara salib ini. Masya Allah ya, kisah yang sangat inspiratif ya, sehingga cerita bagaimana mereka itu menikah bukan untuk duniawi tapi untuk melahirkan generasi ya yang bisa mengembalikan Al-Quds ke tangan Islam ya. Masya Allah. Padahal mereka ada bukan di lokasi Al-Quds ya, mereka ada di Irak, di Tikrit ya. Tapi persatuan Islamnya itu benar-benar membuat mereka berpikir yang holistik, alami ya. Masya Allah, nanti bisa dibaca ini. Dan juga kita tahu kisah inspiratif dari seorang ibu salihah yang begitu yakin kepada kekuasaan Allah, yang ingin sekali memiliki anak seorang ulama, tapi qadarullah anaknya buta di usia balita, ya, sehingga sang ibu dari Imam Bukhari ini menangis setiap malam, ya, mendoakan anaknya agar anaknya itu bisa melihat dan juga bisa belajar. Dan subhanallah, satu malam beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim dan mengatakan bahwa ibu, doamu diterima oleh Allah, anakmu akan bisa melihat kembali karena tangisanmu setiap malam. Masya Allah. Jadi subhanallah ya, hati seorang ibu yang solihah ini akan menjadi mercusuar yang luar biasa. Bayangkan ya, Imam Bukhari ya, Amirul Mukminin, hadis rajanya, hadis yang ratusan tahun pengaruhnya sampai hari ini bisa kita nikmati. Ya, ini lahir dari rahim seorang ibu solihah, lahir dari doa seorang ibu yang luar biasa. Maka saya juga yakin ya, kalau ibu-ibu pengurus salimah di sini mengasah kesolihatannya, mengasah ketakwaannya, insya Allah ya kerja-kerja salimah akan menjadi kerja-kerja yang barokah bagi bangsa Indonesia dan keseluruhannya. Ya, dan juga di sini ada kisah tentang ibunda Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Kita kenal siapa Umar bin Abdul Aziz yang sukses memimpin ya, hanya dalam waktu 2,5 tahun bisa membuat kesejahteraan yang luar biasa bagi rakyatnya. Bahkan tidak ada lagi rakyat yang berhak mendapatkan, yang mau untuk mendapatkan zakat ya, karena mereka semua sudah merasa menjadi muzaki yang mampu ya, maupun memiliki harga diri. Ini lahir dari Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab ya, cucu dari Umar bin Khattab ya, ibunya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Ini agak panjang ceritanya ya. Intinya ya, beliau Masya Allah luar biasa. Perempuan solihah yang melahirkan anak yang solihah. Dan yang menarik ya, Umar bin Abdul Aziz pun didampingi oleh wanita yang solihah ya. Nah, ketika beliau diangkat menjadi khalifah, Masya Allah. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini kan keponakan dari khalifah. Istrinya Fatimah bin Abdul Malik itu adalah anak ya dari Abdul Malik bin Marwan yang merupakan khalifah ya, yang sebelumnya ketika beliau mau mengangkat, beliau angkat ponakannya. Fatimah terbiasa hidup mewah dan serba mudah ya. Namun ketika Umar bin Abdul Aziz ya mendapatkan amanah menjadi khalifah, Masya Allah, bagaimana Umar bin Abdul Aziz benar-benar bersungguh-sungguh mendedikasikan dirinya untuk ya berbuat yang terbaik bagi umatnya dan menjadikan dirinya sebagai teladan. Ya, justru beliau ketika mendapatkan jabatan justru dengan sadar meninggalkan semua fasilitas kemewahan yang biasanya diperuntukkan untuk kepala negara. Ya, beda dengan para pemimpin hari ini ya. Menjadi pemimpin berarti merembut semua fasilitas gitu. Tapi Umar bin Abdul Aziz ini istimewa sekali. Menjadi pemimpin berarti beliau justru menolak seluruh fasilitas istana yang biasa diberikan bagi seorang khalifah ya, dan beliau memilih untuk hidup sederhana, untuk benar-benar fokus mendedikasikan dirinya bagi kemajuan negerinya, dan itu berhasil yang luar biasa di samping ya didampingi oleh seorang perempuan salihah ya. Sekali lagi ibu-ibu pengurus salimah, kita bisa memahami bagaimana powerfulnya seorang perempuan salihah sebagai ibu, sebagai istri ya, Masya Allah ya.
Padahal Fatimah itu bukan perempuan biasa, dia perempuan sosialita ya, anak raja gitu ya, biasa dengan perhiasan, biasa dengan kemewahan. Tapi Umar bin Abdul Aziz memberikan opsi ya, kamu mau tetap bersamaku atau kamu tetap bermewah-mewah. Kalau kamu mau hidup bersamaku menjadi istriku, tinggalkan semua kemewahanmu, berikan semua hartamu ke Baitul Mal, Masya Allah. Jadi itu opsi dari Umar bin Abdul Aziz yang diikuti secara sadar oleh istrinya Fatimah binti Abdul Malik ya, dan ini merupakan teladan buat kita. Nah, belum lagi saya juga mencatat di sini ada bagaimana keistimewaan perempuan-perempuan yang kalau zaman sekarang itu mereka termasuk sosialita lah ya. Kalau yang namanya anak raja, anak presiden ya, adik raja ya, itu kan pasti itu elit group ya. Nah, di sini saya mencatat dari sebuah buku ya bagaimana perempuan-perempuan atau muslimah-muslimah di sekitar Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan besar Islam ya, yang kemudian Masya Allah menjadi pemimpin umat ya, sampai akhir hayatnya beliau dedikasikan dirinya untuk membina umat ya. Itu subhanallah ya, bagaimana istrinya itu adalah seorang yang seorang ahli fikih ya, berilmu, zuhud, rajin ibadah, rajin sholat malam, baik, bersahaja, dan kekayaannya itu kemudian membuat dia menjadi orang yang sangat dermawan. Jadi tradisi keluarga Salahuddin Al-Ayyubi yang menonjol itu, mereka biasa mewakafkan ya tanahnya, mewakafkan tanah dan membangun madrasah yang bermanfaat bagi masyarakat, dan itu semua gratis. Jadi membangun sekolah itu bukan untuk mencari uang, tapi untuk ya memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Bahkan Damaskus ya, tempat Salahuddin itu hidup dengan keluarganya itu di masanya menjadi pusat dari kota, menjadi pusat tempat belajar umat Islam seluruh dunia. Jadi dari mana-mana tuh orang pergi menuju Damaskus belajar di sana, dan orang Damaskus itu mencontoh ya keteladanan para pemimpinnya yang menservis para pembelajar. Jadi pembelajar dari seluruh dunia itu terbiasa untuk mendapatkan fasilitas kos-kosan, dapat makanan, itu semua gratis ya. Itu tradisi di Damaskus seperti itu. Nah, ini lahir dari mana? Dari keteladanan para pemimpin dan para perempuan-perempuan solihah yang ada di sekitar mereka. Kita catat juga Siti Syams Zubrud Khatun ya, binti Ayub. Dia merupakan saudari kandung Salahuddin Al-Ayyubi. Seorang perempuan cerdas, dermawan, banyak berbuat ihsan. Ya, Masya Allah. Dan yang menarik ya, tiap tahun beliau menghabiskan ribuan dinar. Bu, ribuan dinar ya. 1 dinar aja sekarang tuh udah Masya Allah ya, 4 jutaan ya. Ribuan dinar tuh berarti berapa? Miliaran apa triliunan ya. Untuk apa? Ternyata beliau itu membackup produk herba untuk kesehatan masyarakat, dan itu bukan untuk bisnis tapi untuk dibagikan. Ya, Masya Allah. Jadi saya baca itu kagum banget ya. Ya, Mbak Diah mungkin juga ini luar biasa ini kan Mbak Diah di farmasi di Badan POM ya. Jadi Masya Allah gitu, inilah amalan-amalan yang luar biasa para perempuan-perempuan solehah dengan dedikasinya ya, mereka berjuang, berbuat, memberi manfaat bagi umat ya. Selain membuat sekolah, mereka juga membuat ya pabrik obat ya, pabrik herba yang memasok obat-obatan itu ke seluruh rumah sakit yang ada yang diperuntukkan gratis bagi masyarakat. Ya, kemudian juga istri-istri para pejabat di pemerintahan Nuruddin dan Salahuddin yang gemar melakukan berbagai amal yang bermanfaat. Mereka terbiasa menuntut ilmu, mereka terbiasa membuat madrasah-madrasah, ya, menggaji para guru, menggratiskan para murid, membantu masyarakat, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini juga saya coba angkat Zubaidah. Ya. Zubaidah ini juga istri dari Harun al-Rashid, ya, Masya Allah, yang di masa kekhalifahan Abbasiyah. Abbasiyah itu kan di Irak ya. Beliau satu hari pergi menuju berhaji menuju Makkah, dan di sepanjang jalan beliau mendapati banyak orang yang kekurangan atau membutuhkan air ya. Dan apa yang dilakukan oleh Zubaidah? Jadi Zubaidah ini terkenal sebagai ya seorang istri khalifah yang memperhatikan kebutuhan penyediaan air bersih ya. Dan beliau menghabiskan 1 juta dinar untuk mega proyek pembuatan saluran air ya, sepanjang perjalanan dari Irak ke Mekah. Jadi kalau ibu-ibu pergi umroh atau berhaji masih melihat ya ada
kayak semacam saluran air. Itu dibuat sejak masanya Zubaidah. Ya. Ini ada sumber mata air Zubaidah ya, yang masih ada sampai hari ini. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya saya mengangkat ini semua sekadar untuk mengingatkan kita semua ya bahwa kita ini adalah pewaris ya, muslimah mulia yang pernah hidup ya di masanya, memberikan contoh keteladanan ya di masa kejayaan Islam ya. Kalaupun hari ini para muslimah terpuruk, tidak mengerti Islam ya, ini tidak jauh juga karena sebabnya keterpurukan umat Islam itu sendiri. Bukan dinul Islam yang terpuruk, tapi umat Islam. Kenapa terpuruk? Karena mereka tidak mengerti Islam. Nah, inilah yang membuat kita harusnya memiliki semangat ya untuk hadir sebagai sebuah organisasi dakwah muslimah yang bertekad untuk menjadi organisasi yang terbaik ya, yang insya Allah juga terus mengasah para pengurus yang menjadi pengurus-pengurus yang qualified ya, dan menghasilkan program-program terbaik ya, dan para pendahulu, para pendiri ya, para ketua-ketua sebelumnya terus mengawal keberadaan Salimah dalam forum DPSW ini. Nah, ibu-ibu sekalian, masih ada waktu nggak ya? Masih, Bu? Masih, Bu. Ya, saya sedikit mau mengkaitkan dengan hal yang update ya, yaitu bagaimana sebuah gerakan dakwah telah berhasil mendidik sebuah bangsa yang menjadi bangsa yang mulia, yang memiliki kesadaran keislaman yang bagus ya, dan Allah berikan keberkahan. Nah, di sini kita dapati Allah memberikan keberkahan secara duniawi pun mereka powerful, punya cadangan alam gas alam yang membuat mereka jadi kaya raya, punya kekuatan dan bisa membangun jaringan ya atau lobby internasional ya, Qatar, Turki, Rusia, itu satu jaringan ya. Maka teman-temannya ini semua menguatkan ya keberadaan Qatar di dunia internasional. Maka ketika Qatar harus bersikap ya, ini luar biasa ya, menarik sekali dari sisi dakwah ya, saya menilai dari sisi dakwah. Saya terus terang nggak ngelihat sama sekali kecuali ketika rekaman dari penaltinya Maroko ngelawan Spanyol ya, karena gemes banget gitu ya. Itu luar biasa. Jadi penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar ini sendiri diraih oleh Qatar bukan karena Qatar merasa dia sudah hebat sebagai pemain bola gitu, karena tim Qatar itu nggak pernah masuk dalam dalam World Cup sebelumnya gitu, nggak pernah gitu, karena memang masih sangat sederhana ya. Namun Qatar melihat penyelenggaraan World Cup ini, Piala Dunia ini, sebagai ajang untuk mendakwahi dunia. Masya Allah, mendakwahi dunia ini bukan cuma level provinsi, bukan cuma level nasional regional, ini udah levelnya dakwah dunia gitu. Maka Masya Allah gitu. Saya tuh terus terang nggak pernah memperhatikan Piala Dunia kecuali yang kali ini gitu, karena benar-benar subhanallah gitu. Ada sebuah contoh teladan yang luar biasa. Bagaimana Qatar sebagai sebuah negara yang memiliki paradigma dakwah yang bagus ya. Mereka juga belajarnya juga udah lama gitu ya, dibimbing langsung oleh Dr. Yusuf Kordowi. Ibu kalau tahu Al Jazeera itu salah satu siaran televisi dunia, itu adanya dari sana juga ya, dari Doha, Qatar. Jadi keberkahan, mereka punya kekuatan dan mereka niat menjadi penyelenggara untuk mendakwahi. Nah, ini kita melihat bagaimana kita juga bisa memanfaatkan ya event-event yang menjadi perhatian masyarakat untuk kita jadikan ajang dakwah gitu. Kenapa tidak gitu? Dan mereka mencoba memberikan pelayanan terbaik ya, Masya Allah ya. Mereka menunjukkan kepada dunia bagaimana Islam sesungguhnya di tengah gempuran media mainstreaming yang selalu memburuk-burukan Islam. Maka banyak sekali orang-orang yang hadir itu mengatakan, oh kita kok beda ya melihat Islam dari apa yang disampaikan di berita-berita dengan apa yang kita lihat langsung. Jadi ini memberi kesempatan masyarakat dunia berinteraksi dengan masyarakat Muslim ya, dan nilai-nilainya. Masya Allah ya. Bagaimana mereka mengajarkan nilai-nilai Islam di setiap sudut-sudut kota dengan hadis-hadis yang ditulis ya. Kemudian juga di setiap kamar di hotel ada barcode untuk belajar Islam ya. Dan kita dengar bersama banyak sekali warga dunia yang juga tertarik, karena memang kalau
panitia di Qatar ini benar-benar cerdas. Mereka bisa membaca kondisi dunia. Dunia itu sesungguhnya hari ini sudah sangat letih. Banyak orang yang tidak percaya lagi dengan agamanya, ya. Kenapa? Karena konsep agamanya itu sebenarnya sangat tidak rasional, ya. Banyak orang mengeluh, ya, yang saya lihat di YouTube itu orang-orang Nasoro yang mengeluh tidak mengerti konsep Trinitas, ya. Dan ketika mendengarkan penjelasan Islam, mereka tuh kok jadi tertarik gitu, ya. Ini sangat rasional. Ya, itulah yang dialami juga oleh seorang mu'alaf dari Belanda, ya, yang bernama Joran van Clever. Ya, saya tertarik mengikuti, ya, berita tentang Joran van Clever ini. Kenapa? Karena dia awalnya itu adalah seorang politisi Belanda yang sangat menentang Islam. Dia itulah pula yang membuat undang-undang yang mempersempit dakwah di Belanda. Di antaranya dia yang mengadvokasi undang-undang pelarangan pendirian menara-menara masjid di Belanda. Itu Joran van Clever ketika dia masih belum menjadi mu'alaf. Dan ketika dia selesai menjadi politisi, dia memutuskan untuk membuat buku yang berjudul Anti-Islam. Judulnya aja dia sudah buat persiapan anti-Islam. Dia ingin membuat berbagai alasan supaya warga dunia itu benci kepada Islam. Tapi sebagai seorang yang ilmiah, dia mencoba melakukan riset, mencoba bertanya ke sana kemari, membaca sana, membaca sini. Dan yang menarik dalam perjalanan dia mencari berbagai info untuk menjelekan Islam, justru dia mendapatkan hidayah dari Allah. Dia melihat, oh ternyata konsep dalam Islam ini tentang ketuhanan itu sangat rasional. Itulah yang menjadi pertanyaan dia selama ini. Tidak fahaman dia terhadap konsep dalam agamanya sendiri. Kemudian ketika beliau membaca sejarah tentang Rasulullah, beliau dapati betapa agungnya akhlak Rasulullah. Akhirnya dia pikir, wah saya dengan konsep ketuhanan ini sudah sesuai dengan Islam. Kepada Rasulullah saya juga sudah mengakui dia manusia yang luar biasa. Berarti saya sudah muslim dong ya. Jadi dia justru ragu-ragu sendiri karena posisi dia sebenarnya adalah sebagai seorang penghujat Islam di negaranya yang sedang membuat buku untuk anti-Islam. Dan qadarullah, ya, biiznillah, singkat cerita, Joran van Clever sekarang menjadi seorang mu'alaf dan aktif mendakwahkan Islam di tengah masyarakat, ya, Masya Allah. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sesungguhnya masyarakat dunia hari ini sedang resah gelisah. Banyak di antara mereka yang mungkin statusnya beragama tapi sebenarnya mereka tidak percaya, mereka tidak praktekkan, ya. Mereka agnostik, ya, bisa dikatakan tidak beragama. Dan ya panitia di Qatar ini cerdas banget, ya. Kalau kita lihat banyak sekali orang Islam itu ketika mendengar tertarik dengan Islam, ya, mendengar azan, melihat orang sholat, itu saja bisa membuat mereka tertarik kepada Islam. Dan itulah yang disuguhkan di Qatar, ya. Di Qatar itu setiap waktu sholat azan dikumandangkan di semua sudut kota dan di semua stadion. Dan mereka membuat tempat-tempat sholat terbuka, ya, baik di lapangan maupun di ruang-ruangan yang dibuat dari kaca, ya, sehingga orang itu bisa menyaksikan betapa asyiknya, ya, kaum muslimin itu menjalankan ibadahnya yang rutin sehari 5 kali, dan itu sangat menarik, ya, Masya Allah. Kemudian belum lagi bagaimana di Qatar itu mereka juga mengangkat isu pembelaan terhadap Palestina, Masya Allah. Mungkin ibu-ibu sudah lihat, ya, video bagaimana tim dan pendukung Maroko itu mereka mengeluk-elukan, ya, yel-yelnya itu justru dengan pembelaan mereka terhadap Palestina. Ini melawan arus, ya, melawan arus yang biasanya World Cup itu identik dengan kampanye LGBT. Nah, ini yang mereka secara tegas sejak awal itu panitia ketua keamanan panitia World Cup di Qatar itu sudah bilang, kami tidak akan menjual prinsip dan agama kami hanya untuk sebuah turnamen 28 hari, ya. Jadi silakan Anda lakukan itu semua di negara Anda atau di negara-negara yang memang menerima nilai-nilai itu, tapi di negara kami tolong hormati kami. Jadi ini cerdas sekali. Ya, sementara hari ini kita melihat bagaimana perseteruan gay politics, ya, berjuang keras menguasai dunia. 2001 sampai 2022 ini, ya, 2021 kemarin terakhir, ya, Swiss sebagai negara ke-30 yang melegalisasi pernikahan sejenis, ya. Jadi usaha gay politics, ya, kekuatan politik yang mendukung gay ini sudah luar biasa. Semua negara maju hampir sudah melegalisasi dan mereka sudah masuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan di PBB yang nanti akhirnya membuat kita juga harus mengikuti, ya. Jadi suasana seperti terjajah banget, ya. Ini benar-benar imperialisme modern dalam bentuk penjajahan budaya, ya. Dan kita hampir sulit untuk bersuara. Tapi
sikap Qatar ini membuat kita jadi besar hati ya. Bagaimana dengan elegannya ya Qatar ya berprinsip ya untuk menolak sebuah nilai yang memang secara keyakinan itu memang nilai yang tertolak. Bahkan secara elegan dalam pembukaan itu ya, Ghanim ya seorang difabel yang bersuara luar biasa, dan dia juga menjadi figur yang luar biasa karena ini menjadi foto ya, potret ya bagi masyarakat Qatar yang menghormati anak-anak yang tidak sempurna sekalipun mendapatkan pendidikan yang optimal. Nah, itu kan menunjukkan keindahan Islam juga ya, kejayaan Islam juga. Ghanim dengan indahnya membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Masya Allah. Baru awalnya tabokan buat propaganda LGBT. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Gitu. Kenapa kok jadi sekarang ini eranya era homoseksual gitu? Itu kan sebuah tamparan yang luar biasa. Kemudian yang menarik ya, dilanjutkan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi jadikan berbangsa-bangsa untuk saling berkenalan. Jadi inilah undangan Qatar kepada dunia ya untuk saling berkenalan ya. Artinya Qatar tidak dengan sikapnya itu tidak juga menciptakan kesan eksklusif gitu. Kesannya tetap inklusif, tetap bisa bergaul dengan warga dunia, tetap mengundang orang seluruh dunia untuk hadir, ya tetap bisa bersama dengan mereka, tapi dengan keteguhan memegang prinsip. Nah ini, kadang-kadang kita ingin bergabung dengan orang, kita melunturkan prinsip kita gitu ya. Mereka tidak gitu. Sampai pada event pembukaan, kalau Ibu perhatikan ya, saya mengikuti dari YouTube ya cuplikan-cuplikannya itu karena saya ingin mengambil pelajaran. Ya, saya dapati cuplikan-cuplikan dari pembukaan itu Masya Allah ya. Baru pertama di pembukaan World Cup itu ada ayat suci dilantunkan dengan skenario yang sangat indah, percakapan aktor terkenal Morgan itu dengan Ghanim tadi ya, kemudian juga dibacakan surat Ar-Rahman di tengah lapangan, itu Masya Allah gitu, indah sekali ya. Padahal itu yang dilantunkan ada ayat suci dan belum pernah terjadi sebelumnya. Suasana pembukaan World Cup itu biasanya penuh dengan sensualitas, erotisme perempuan ya kan, di mana-mana tuh joget-joget perempuan, dan kita melihat ya bagaimana Qatar ya berhasil menghasilkan sebuah suguhan ya acara level dunia ya yang menjadi perhatian manusia seluruh dunia dengan sangat kreatif. Kreatif di sini artinya kalau saya menerjemahkan tetap berpegang pada nilai tapi dinamis dan menarik ya. Jadi nggak ada sensualitas perempuan sama sekali. Kalau saya perhatikan ada sih orang perempuannya dalam yang menari bersama Jungkook itu ya. Jungkook apa Jungkook? Jungkook ya. Seorang penyanyi dari Korea yang sedang mendunia ya karena dia itu TikTok-nya aja yang pakai nama Jungkook itu sampai 18 miliar ya TikTok yang terkirim. Jadi memang sedang hit sekali. Itu sekali lagi kecerdasan panitia di Qatar ya, ngambil orang yang ngetop banget untuk mendukung prinsip ya, yang sering disebut dalam lagu officialnya itu respect. Ya, bagaimana orang tuh harus respect. Respect terhadap perbedaan, menghormati perbedaan, bukan memaksakan. Ya, karena yang terjadi di dunia ini, bagaimana sekelompok orang memaksakan nilai. Ya, LGBT mereka yakini, tapi bukan cuma mereka yakini, mereka juga memaksakan kita di seluruh dunia untuk menerima. Nah ini yang nggak boleh. Ya, maka dakwah yang dilakukan itu respect. Ya. Itu ada dalam lagu officialnya yang dibawakan oleh Jungkook dan sangat indah karena tidak ada sensualitas perempuan sama sekali, walaupun ada penari perempuan tapi mereka memakai kostum yang tertutup ya. Tertutupnya itu juga bukan pakai kerudung tapi matanya yang pakai kacamata besar gitu ya, bajunya yang putih indah tapi sangat dinamis ya. Jadi saya lihat wah ini keren banget ya, panitia itu berhasil merapping ya, membungkus ya nilai-nilai terbaik dengan berbagai hal yang menarik yang tanpa perlu mengorbankan nilai-nilai dakwah yang kita miliki. Nah, ini pelajaran penting buat Salimah ya dalam membuat beraneka program yang menarik ya di tengah masyarakat ya. Kita harus benar-benar kreatif, kreatif ya, menjawab permasalahan masyarakat, menjawab kebutuhan masyarakat, tapi tidak mengorbankan prinsip ya. Jadi kalau nanti ibu-ibu bikin senam Salimah gitu ya, nggak usah ngundang bapak-bapak kalau instrukturnya perempuan gitu kan, itu kan membawa masalah tersendiri gitu. Misalnya contoh ya, ini kita belajar itu cuman levelnya baru level daerah, ini levelnya level internasional. Bagaimana Qatar dengan berani
berpegang kepada prinsip, namun tetap ya bersahabat, tetap bersungguh-sungguh memberikan pelayanan yang terbaik, ya tetap terlihat menarik, ya kebersihan terjaga, dinamisnya juga kelihatan, kreativitasnya juga sangat menonjol. Ya, jadi ini inspirasi yang luar biasa yang bisa kita dapatkan di hari-hari akhir ini. Ya. Masih ada beberapa hari penyelenggaraan Piala Dunia. Saya nanti penasaran juga penutupannya kayak apa gitu ya, semenarik apa. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah sedikit mencoba menyerap apa yang terjadi di sekitar kita ya di hari ini ya, dan kebaikan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita itu memberi kekuatan juga kepada kita, memberi semangat, memberi motivasi ya, bahwa kita memang tidak pernah boleh berhenti untuk selalu ya mendakwahkan nilai-nilai terbaik. Semoga kita mendapatkan keberkahannya dan semoga nilai-nilai tersebut benar-benar juga menyuburkan ya manusia-manusia di sekitar kita di semua levelnya. Karena Islam itu adalah agama yang membawa keselamatan dan yang menyelamatkan manusia dunia akhiratnya. Mudah-mudahan Salimah ya dengan izin Allah ya bisa menjadi organisasi yang penuh barokah, yang para pengurusnya terus bertambah dekat kepada Allah, bertambah takwanya, dan juga bertambah terampil mengelola organisasinya, dan bertambah ramah dengan masyarakat di sekitarnya, dan bertambah bagus program-programnya, ya sehingga Salimah ini ibarat ya apa ya air sejuk di tengah kegersangan, ya insya Allah. Harapan saya buat ibu-ibu semua. Demikian ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mohon maaf lahir batin. Salam hormat dari Ibu Ketua DPSP, Ibu Dr. Haja Amrohana, dan seluruh anggota DPSP buat ibu-ibu semua yang hadir di sini. Baik, demikian dari saya, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita simak bersama arahan dari Dewan Pertimbangan Salimah Pusat. Sangat banyak hikmah yang bisa kita ambil dari penyampaian arahan tadi. Selanjutnya adalah pembacaan keputusan DPSP tentang Dewan Pertimbangan Salimah Wilayah Jambi periode 2022-2025, sekaligus pembacaan naskah pelantikan oleh DPSP yang diikuti oleh ibu-ibu DPSW Jambi 2022-2025, yakni Ibu Nurmilah SPD, Ibu Dra Wardasari MPD, dan Ibu Dr. Dini Sylvia MM. Kepada Ibu Nurul Hidayati SSMBA, kami silakan. Ya. Baik. Bu Nurul? Sudah saya kirim ya, Bu. Ya, ini sudah saya buka, Bu Dia. Jadi saya bacakan ya. Baik, untuk ibu-ibu yang tadi sudah saya bacakan namanya, sudah siap ya mengikuti ikrar pelantikan. Ikrar pelantikan Dewan Pertimbangan Salimah Wilayah. Nanti setelah Bismillahirrahmanirrahim tolong diikuti. Berdasarkan surat keputusan Dewan Pertimbangan Salimah Pusat nomor 001/DPSP/DPSP/1442, mohon maaf tadi 144 ya. Nama-nama yang disebut berikut ini sah sebagai Dewan Pertimbangan Salimah Wilayah Jambi periode 2020-2025. Ya, betul ya periodenya ya. Mohon diikuti kalimat demi kalimat setelah saya. Ya, baik. Buat Ibu Nurmilah sudah siap ya dengan Ibu DPSW. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pertama, Yakin akan kebenaran Islam sebagai dinullah. akan kebenaran Islam sebagai dinullah. Kedua, sadar akan amanah dan kewajiban sebagai khalifatullah fil ardh. Dengan ini saya berjanji. Satu, akan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan pemimpin kami. Kedua, berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dalam menjalankan roda organisasi. Ketiga, siap melaksanakan kewajiban organisasi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, baik dalam keadaan ringan ataupun berat, serta suka ataupun duka. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, semoga Allah senantiasa meridhai setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Yang mengesahkan ya saya sebagai sekretaris DPSP dan ketua DPSW Jambi. Mohon maaf, yang disahkan ketua DPSW Jambi beserta anggota. Demikian, alhamdulillah kita sudah saksikan bersama ikrar dari ketua dan anggota DPSW Jambi. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi keberadaan ibu-ibu semua sebagai dewan pertimbangan yang akan memberikan pertimbangan strategis pada PW Salimah Jambi. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan telah disahkan dan dilantiknya DPSW Jambi 2022-2025, berakhir pula lah rangkaian acara pelantikan Dewan Pertimbangan Salimah Wilayah Jambi periode 2022-2025 pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan acara ini. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada hadirin sekalian saya meminta maaf. Marilah kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma. Oh iya mohon maaf. Sebelum kita tutup dengan doa penutup majelis, kita dengarkan bersama sambutan dari Ibu Ketua DPSW Jambi 2022-2025 kepada Ibu Nurmilah SPD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wassalim ajma'in. Ibu yang dirahmati oleh Allah, kami haturkan sekali lagi puji dan syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang kami hormati
Ibu Nurul Hidayati selaku perwakilan dari ketua kita, ketua DPSP, Ibu Hajah An-Rohana. Kemudian juga yang kami hormati Ibu Diah selaku Bangda di WP Salimah. Yang kami hormati Ketua PW Salimah Jambi, Ibu Emma R. Yurina, kepada yang kami hormati semua jajaran pengurus Salimah, baik di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah. Bersama-sama hari ini saya beserta teman-teman, Ibu Wardasari, Ibu Dini Silvia, hari ini kami bersama-sama mengikrarkan bahwasanya amanah yang diembankan kepada kami dengan mengambil nama Allah, maka kami selaku para pengemban amanah, kami memohonkan doanya, kami juga memohonkan kerjasama, kami juga memohonkan peduli, kami juga memohonkan keterikatan di antara kita di dalam mengemban amanah ini bersama-sama. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah, bagi kita yang diamanahi di DPSW Jambi ini, tentunya dari amanah ini membutuhkan berbagai kontribusi, baik itu dari sisi waktu, dari sisi pemikiran, dari sisi tenaga, dan dari berbagai sisi-sisi yang lain. Maka kita bersama-sama diminta untuk mengawal organisasi kita, mengawal Salimah ini, baik itu dalam bentuk pengawalan menjaga, baik itu dalam bentuk pengawalan mengembangkan, baik dengan visi misinya, baik dengan karya-karya inovatif, apakah itu dalam bentuk saran, dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk kritik, dan lain sebagainya. Karena itu, kami memohon, kami meminta kelapangan dada dari kita semua untuk bersama-sama membawa gerbong dakwah ini, untuk sama-sama mengembangkan, untuk sama-sama membumikan visi misi dari Salimah, sehingga pemberdayaan keluarga muslimah yang menjadi titik pokok kerja kita itu benar-benar terasa, benar-benar terlaksana, benar-benar memiliki kontribusi. Dan ini semua tentu sekali lagi membutuhkan kerjasama kita, uluran tangan kita, membutuhkan kreativitas kita, membutuhkan inovasi kita bersama. Karena itu sekali lagi, mari bersama-sama kita memajukan dakwah ini ke depan, tentunya sebagai bentuk atau sebagai wujud bahwasanya ketika Allah mempekerjakan kita, ketika Allah memanggil kita, ketika amanah ini ditetapkan kepada kita, mari bersama-sama dari hal yang paling dasar kita niatkan. Ini semua hanya untuk Allah.
Karena berangkat dari niat inilah, semoga hal-hal yang terjadi di lapangan bisa Allah lapangkan dada kita, bisa Allah mudahkan, bisa Allah luruskan lisan-lisan kita, sehingga amanah-amanah yang dipercayakan kepada kita dapat kita emban, dapat kita laksanakan dengan baik. Rekan-rekan Salimah di seluruh wilayah di Jambi, tentunya dalam era sekarang ada kita diberikan kamar atau diberikan kerja baik di P maupun di S. Kalau kemarin di Muktamar kita sudah bersama-sama mendengarkan ya arahan dari Ketua Propus bahwasanya mari bersama-sama berkontribusi di dalam organisasi kita dan kita ikut serta di dalam. Dan tidak lupa kepada DPSP, kami tentunya memohon agar kiranya ada komunikasi atau ada arahan-arahan, ada support, terutama secara ruhiyah, sehingga kami juga dapat istilahnya mencas ruhiyah, kemudian tentunya dengan nasihat, dengan tambahan ilmu dan lain sebagainya, ini akan menguatkan kami di daerah. Dan tentunya sekali lagi kami memohon kepada DPSP bimbingannya, kami memohon selalu arahannya, bagaimana kira-kira memberikan arahan, memberikan pengawalan bagi kerja-kerja di kepengurusan wilayah Salimah. Dari saya banyak maaf dan sama-sama kita bekerja di wadah Salimah ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata dan salah sikap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ibu Ketua DPSW Jambi 2022-2025 sekaligus sebagai awal dari pelaksanaan amanah DPSW Jambi periode ini. Semoga ibu-ibu DPSW Jambi diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan amanah hingga tahun 2025 nanti. Marilah kita tutup acara hari ini dengan lafaz hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin dan istighfar astagfirullahalazim serta doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu-ibu pamit ya.